Apakah konflik di Papua memang dirancang untuk memang terus berkonflik atau itu sifatnya natural? Kalau itu dirancang, yang merancang yang harus menghentikan supaya konflik tidak terjadi lagi. Kalau yang merancang merasa masih untung dengan konflik yang terjadi, kemungkinan tidak mau itu dihentikan, apapun alasannya. Apakah untuk politik atau mendapat jabatan, apakah untuk mendapat keuntungan ekonomi atau finansial, atau yang lainnya. Ini konfliknya dirancang atau bukan? Kalau konfliknya dirancang, ya kita sama-sama merancang untuk menyelesaikan. Dengan catatan yang merancangnya itu mau menghentikan. Karena dimanapun di dunia, konflik hanya bisa dihentikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kita yang punya concern soal proses-proses penyelesaian konflik, itu hanya bisa ikut membantu bagaimana proses penyelesaian itu bisa dilakukan. Tapi yang menghentikan adalah pihak yang berkonflik. Nah, kalau yang konflik ini nggak mau selesai, mau diganti nama kah, mau diganti pendekatan ke apapun itu, nggak akan sampai dengan harapan yang kita pikir Papua itu akan damai. Menyelesaikan konflik dengan kekerasan akan menimbulkan persoalan baru. Ketika Indonesia melakukan diplomasi di luar negeri, mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua dan sebagainya, tiba-tiba muncul kasus gitu. Itu kan menunjukkan memang tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, semua parsial. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Selamat siang dan selamat sore untuk semua yang hadir di acara ini. Saya nggak mau membuat assessment terhadap roadmap ya, tapi karena selalu disebut lah ya, apa yang sudah dituliskan di dalam buku roadmap itu ada pro kontra sebetulnya. Dari beberapa tahun terakhir, ada yang mengatakan bahwa roadmap itu sudah tidak relevan. Ya, misalkan dari aspek pembangunan, kalau kita lihat di Papua sudah banyak terjadi perubahan secara fisik ya, banyak infrastruktur dibangun dan sebagainya. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ketika proses pembangunan itu dilakukan, misalkan apakah ada komunikasi antara perencana pembangunan dengan masyarakat lokal di sana? Nah, tampaknya tidak ada ya. Tapi itu kita bisa lihatlah secara kasat mata ada perubahan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi soal marginalisasi dan diskriminasi di Papua. Kalau kita kembali ke situasi di 2019, kasus Malang kemudian kasus Surabaya, yang kemudian menggelinding menjadi protes besar terkait dengan Papua Lives Matter misalnya, itu menunjukkan masih ada persoalan terkait dengan rasialisme. Ini muncul karena memang situasinya memang tidak setara ya, kemudian ada protes seperti itu. Kemudian kalau bicara soal HAM, saya bukan ahli HAM, tapi saya coba mengikuti apa yang terjadi di Papua. Situasi HAM ini salah satu yang saya lihat relatifly tidak ada kemajuan. Bahkan kalau dikaitkan dengan konflik kekerasan itu justru mundur situasinya, memburuk. Walaupun kalau kita detailkan lagi pelakunya juga lebih luas ya sekarang dan sebagainya. Kemudian soal politik sejarah Papua, ini selalu menjadi perdebatan yang sampai sekarang seolah-olah tidak ada celah untuk kita mendiskusikan lagi itu ya. Padahal secara akademik paling tidak hal itu masih bisa kita diskusikan ya. Nah, dari seluruh hal itu saya melihat memang ada dinamika yang terjadi di Papua, termasuk kalau saya menggunakan perspektif resolusi konflik di Papua itu sudah meluas. Kita tidak bisa lagi melihat Papua ini hanya terkait dengan konflik politik atau separatis. Ada konflik sumber daya alam. Dan ini kemudian ada konflik-konflik atau potensi konflik sosial. Kalau kita mengacu kepada 3 jenis konflik ini saja, kemudian kita lakukan pemetaan aktor, dan apa kepentingan para aktor, itu luar biasa pekerjaannya. Jadi yang kita urus hari ini nih, atau topik hari ini misalnya masalah perubahan istilah ya, dari KKB atau kelompok separatis teroris menjadi OPM. Itu bagian dari konflik mana? Apakah konflik politik, apakah konflik sumber daya alam, ataukah konflik sosial? Nah, kalau kita campur aduk semuanya, ya hasilnya nanti campur aduk gitu. Intinya adalah menurut saya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan hari ini itu hanya ada 2. Pendekatan pembangunan, ekonomi dan infrastruktur, kemudian pendekatan keamanan. Terutama yang sifat-sifatnya lebih represif ya, karena kita lihat dampaknya. Satu yang tidak pernah dilakukan sampai hari ini adalah merancang pendekatan resolusi konflik atau transformasi konflik untuk Papua. Karena kalau tidak mengarah ke situ, kita diskusinya akan sama. Ganti nama itu nggak akan ada perubahan menurut saya. Nama itu boleh ganti berkali-kali, tapi kalau paradigmanya masih sama, kita tidak punya ruang untuk
merancang bersama-sama bagaimana sih menyelesaikan konflik di Papua ini, itu tidak akan pernah selesai. Awalnya, saya memperhatikan jangan-jangan Otsus misalnya itu juga sebuah bagian dari resolusi konflik. Ternyata tidak. Setelah implementasi 20 tahun, bahkan lebih ya, sekarang dilanjutkan dengan Undang-Undang 2 2021, Otsus itu hanya menyelesaikan sebagian resolusi pembangunan, kira-kira gitu. Resolusi konfliknya tidak pernah diperancang. Tidak ada ruang orang untuk mengarahkan perhatiannya untuk memikirkan bagaimana kita mempunyai desain untuk menyelesaikan konflik di Papua. Nah, itu cita-cita saya sih sebetulnya ya, kalau bisa ada pendekatan resolusi konflik. Tapi saya juga pikir begini, apakah konflik di Papua memang dirancang untuk memang terus berkonflik, atau itu sifatnya natural? Kalau itu dirancang, yang merancang yang harus menghentikan, supaya konflik tidak terjadi lagi. Kalau yang merancang merasa masih untung dengan konflik yang terjadi, kemungkinan tidak mau itu dihentikan, apapun alasannya. Apakah untuk politik atau mendapat jabatan, apakah untuk mendapat keuntungan ekonomi atau finansial, atau yang lainnya. Nah, saya sengaja men-trigger diskusi siang ini sebetulnya tidak mau bicara yang sama lagi. Ini konfliknya dirancang atau bukan? Kalau konfliknya dirancang, ya kita sama-sama merancang untuk menyelesaikan. Dengan catatan yang merancangnya itu mau menghentikan. Karena dimanapun di dunia, konflik hanya bisa dihentikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kita yang punya concern soal proses-proses penyelesaian konflik, itu hanya bisa ikut membantu bagaimana proses penyelesaian itu bisa dilakukan. Tapi yang menghentikan adalah pihak yang berkonflik. Nah, kalau yang konflik ini nggak mau selesai, mau diganti nama kah, mau diganti pendekatan ke apapun itu, nggak akan sampai dengan harapan yang kita pikir Papua itu akan damai. Nah, mungkin tidak terlalu banyak ya. Terakhir sekali, saya sebagai orang yang mengikuti proses perdamaian di Papua melalui penelitian maupun kemudian kami membuat jaringan damai Papua. Orang-orang yang berpikir damai memang harus mencari jalan bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Dan syaratnya harus tanpa kekerasan. Menyelesaikan konflik dengan kekerasan akan menimbulkan persoalan baru. Kekerasan akan berulang dan itu tidak akan pernah selesai. Selama ini secara parsial sudah dilakukan ya. Pendekatan militer dilakukan, pendekatan diplomasi pemerintah dilakukan, termasuk bagaimana menghadapi kelompok-kelompok pro-demokrasi yang melakukan protes-protes. Tapi itu dilakukan secara parsial yang tidak saling berhubungan secara positif atau tidak ada korelasi positifnya. Jadi semua berjalan sendiri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan diplomasi di luar negeri, mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua dan sebagainya, tiba-tiba muncul kasus gitu. Itu kan menunjukkan memang tidak ada upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, semua parsial. Nah, artinya penyebutan nama ini juga menurut saya, yang saya sampaikan tadi, ini tidak akan mengubah banyak hal sebetulnya. Akan sama saja, bahkan menimbulkan kerancuan. Nah, kalau ada kekhawatiran bahwa ini akan semacam upaya untuk menyamakan atau mencurigai semua orang yang punya pandangan mirip-mirip dengan OPM misalnya, mereka juga sebagai ancaman, sebenarnya ini sudah terjadi hari ini juga. Tidak perlu dengan sebutan OPM. Saya saja yang menghasilkan riset yang didanai oleh pemerintah secara resmi di bawah LIPI, hari ini saya dituduh sebagai jongos OPM. Jadi menurut saya nama itu nggak ada artinya selama paradigmanya itu nggak berubah. Dan kalau selama ini selalu dilakukan secara parsial, mungkin saya harus tambahkan juga secara taktis. Jadi kebijakan negara di Papua itu tidak strategis menurut saya. Taktis saja atau yang Usman tadi bilang sebut reaktif. Jadi tidak ada jangka panjang, ini sebenarnya mau diapakan sih tempat ini. Nah, itu menguntungkan yang saya bilang orang-orang yang merancang konflik di Papua. Karena memang tidak mau diselesaikan secara strategis jangka panjang, ini Papua mau dijadikan daerah yang seperti apa sih sebetulnya gitu. Nah, saya tidak mengatakan semua yang dilakukan pemerintah salah, tetapi banyak kebijakan negara yang memang kita lihat hasilnya tidak maksimal, dan itu harusnya menurut saya dievaluasi. Dan jelas kekurangannya adalah tidak ada pendekatan khusus bagaimana mengakhiri konflik di Papua. Tidak bisa dengan pendekatan keamanan, tidak bisa dengan pendekatan pembangunan. Harus ada pemetaan siapa sih orang-orang yang selama ini melakukan perlawanan-perlawanan. Apa sih maunya mereka? Apakah sudah direspon secara tepat atau tidak? Kan itu tidak pernah dirancang. Nah, saya mungkin sedikit menambahkan tadi waktu moderator tanya soal dialog ya. Dialog yang saya bayangkan dengan teman-teman juga ketika kita merancang itu juga bukan dialog parsial. Ketika di 2017 Presiden Jokowi menyetujui dialog sektoral,
Itu kami iakan saja untuk membuka. Oke, kita lakukan dialog itu. Tapi dialog itu bukan parsial, dialog itu bagian dari pemulihan kondisi di Papua yang ujungnya adalah rekonsiliasi. Intinya kita tidak mau selesaikan itu dengan kekerasan. Itulah kenapa harus duduk di dalam dialog. Yang terjadi hari ini sampai dari 2017 sampai sekarang nggak berubah. Saya sering ditanya apa sudah ada dialog, tidak pernah ada dialog. Kunjungan presiden itu bukan dialog, itu kunjungan-kunjungan kerja yang sangat formalistik, yang berdiskusi dengan orang-orang yang disebut tadi oleh pendeta Gomar yang pro Jakarta misalnya, tidak mau mendengarkan pihak-pihak yang selama ini menyampaikan grievances-nya, keluhannya tidak didengar, kemudian mereka menjadi rebels, melakukan perlawanan, yang kemudian distigma menjadi separatis. Kan itu tuh sejarahnya di Papua. Nah ini menurut saya kalau kita juga melihatnya hanya dengan seolah-olah mengubah nama ini akan menyelesaikan masalah, justru saya bilang tidak akan menyelesaikan masalah. Saya sudah katakan mengubah nama itu tidak otomatis menyelesaikan konflik di Papua. Apalagi di bawah otoritas TNI yang kita sudah tahu. Untuk pertahanan itu ya salah satunya itu simbol negara yang penting. Ya pasti ada senjata di sana gitu. Atau memang pengubahan nama ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan konflik, Bu Adriana? Nah tadi kan pertanyaan saya di awal, apakah konflik memang dirancang untuk tidak diselesaikan? Karena kalau mau selesai itu banyak sekali opsi yang kita bisa lakukan bersama. Tapi kalau tidak mau ya sebagus apapun ide tidak akan dilaksanakan. LIPI itu kurang apa? Membuka semua. Ini loh persoalannya. Kita sudah berikan opsi-opsi, oke solusinya seperti ini, plus minusnya seperti ini. Kan tinggal yang punya otoritas, punya kekuasaan, punya akses yang harus memutuskan. Ini menjadi pertanyaan besar kita bersama, Bu Adriana. Oke. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.